Ternyata, cara kita mikir tentang uang bisa menarik atau menjauhkan rizki. Pernah nggak lo merasa hidup kayak muter di situ-situ aja? Kerja keras setiap hari, tapi uang yang masuk kayak numpang lewat. Baru sebentar di tangan, tiba-tiba hilang lagi entah kemana. Sementara ada orang lain yang kelihatan santai, gak kelihatan kerja keras banget, tapi rizkinya ngalir lancar. Dari situ muncul pertanyaan besar, apa bedanya mereka dengan kita? Apa memang rizki udah ditakdirkan, atau ada hal lain yang lebih halus tapi punya pengaruh besar? Jawabannya ada di cara kita mikir tentang uang. Pikiran itu bukan cuma sekadar ide atau ucapan dalam kepala. Pikiran adalah energi. Energi itu punya vibrasi, dan vibrasi itu memancar keluar. Alam semesta merespon vibrasi itu, lalu menarik hal-hal yang sefrekuensi. Kalau kita mikir tentang uang dengan rasa takut, vibrasi itu yang keluar, dan rizki justru menjauh. Tapi, kalau kita mikir tentang uang dengan rasa percaya, tenang, dan syukur, vibrasi positif itu yang keluar, dan uang jadi lebih mudah datang. Ini bukan sekadar teori kosong. Lo pasti pernah ngalamin sendiri. Saat lo panik karena kekurangan uang, makin lo panik, makin banyak masalah yang datang. Tagihan numpuk, kebutuhan mendadak muncul, rizki malah makin seret. Tapi di lain waktu, saat lo santai, yakin, dan penuh rasa syukur, tiba-tiba ada saja jalannya. Rizki datang dari arah yang gak lo sangka. Itu bukan kebetulan, itu adalah hukum vibrasi yang bekerja. Hukum ini sederhana tapi sering diabaikan. Segala sesuatu di dunia ini bergetar, pikiran manusia pun bergetar. Kalau pikiran kita selaras dengan energi kelimpahan, maka kelimpahan itu akan lebih mudah tertarik ke hidup kita. Tapi, kalau pikiran kita selaras dengan energi kekurangan, maka kekurangan yang lebih sering muncul. Masalahnya, banyak orang mikir uang dengan cara yang salah. Mereka melihat uang sebagai sesuatu yang sulit didapat, sesuatu yang langka, sesuatu yang bikin stres. Vibrasi yang keluar adalah rasa takut, rasa cemas, rasa kurang. Vibrasi seperti ini membuat uang semakin menjauh karena alam semesta merespon sesuai frekuensi yang kita pancarkan. Disinilah pentingnya syukur. Syukur adalah vibrasi tinggi yang membuka pintu kelimpahan. Saat lo bersyukur, pikiran lo fokus pada keberlimpahan yang sudah ada. Alam semesta membaca vibrasi itu, lalu mengirim lebih banyak hal untuk lo syukuri. Syukur kecil bisa jadi magnet besar untuk rizki. Contoh sederhana, lo punya uang 100.000. Kalau lo mikir, cuma segini doang, kenapa gak lebih? Vibrasi yang keluar adalah rasa kurang. Tapi kalau lo mikir, terima kasih gue masih punya uang ini untuk makan hari ini, vibrasi yang keluar adalah rasa cukup. Dari rasa cukup ini muncul ketenangan, dan dari ketenangan ini, ide dan peluang lebih gampang masuk. Sebaliknya, kalau pikiran dipenuhi rasa takut kekurangan, pikiran itu menutup pintu inspirasi. Lo jadi susah melihat peluang, lo jadi cepat panik, energi lo turun, dan vibrasi rendah ini membuat rizki makin seret. Jadi bukan cuma soal jumlah uang, tapi soal frekuensi pikiran. Banyak orang gak sadar bahwa mereka sedang mengusir uang dengan cara mikir mereka sendiri. Setiap kali mereka ngomong, gue selalu sial, uang gue gak pernah cukup, rizki gue seret. Kalimat itu bukan sekadar ucapan. Itu adalah afirmasi yang menguatkan vibrasi kekurangan. Semakin sering diulang, semakin kuat energinya, semakin nyata hasilnya. Sebaliknya, orang yang mikir, gue selalu punya cukup, rizki gue ngalir, gue layak hidup berkecukupan, mereka sedang menanam benih vibrasi kelimpahan. Kata-kata itu mengubah perasaan, perasaan mengubah vibrasi, vibrasi mengubah realitas. Tapi tentu aja,
Ini bukan berarti lo cukup duduk diam tanpa usaha. Usaha adalah bentuk fisik dari energi yang lo pancarkan. Tapi bedanya, usaha dengan vibrasi negatif terasa berat, penuh hambatan, penuh rasa terpaksa. Sementara usaha dengan vibrasi positif terasa lebih ringan, penuh inspirasi, penuh aliran. Lo bisa lihat bedanya dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang kerja keras tapi selalu capek, hasilnya kecil karena energinya penuh rasa takut. Ada orang kerja dengan tenang, penuh rasa syukur, penuh keyakinan, hasilnya lebih besar karena energinya selaras. Vibrasi menentukan kualitas usaha kita. Vibrasi uang bukan hanya soal pikiran, tapi juga soal emosi. Emosi adalah bahan bakar dari vibrasi. Kalau lo mikir positif, tapi hati penuh takut, vibrasi lo tetap rendah. Jadi penting untuk benar-benar merasakan rasa syukur, rasa percaya, rasa cukup. Itu yang bikin energi lo naik. Gimana cara ngelatihnya? Pertama, ubah dialog dalam kepala lo. Berhenti ngomong hal-hal negatif tentang uang. Setiap kali pikiran buruk muncul, ganti dengan afirmasi positif. Kedua, biasakan bersyukur atas hal kecil. Jangan tunggu punya banyak baru bersyukur. Bersyukurlah sekarang juga. Ketiga, latih diri untuk merasa cukup. Bukan berarti berhenti berusaha, tapi berhenti mengeluh. Rasa cukup menarik lebih banyak kelimpahan. Kalau lo bisa menjaga vibrasi ini, lo bakal lihat perubahan nyata. Bukan berarti uang langsung jatuh dari langit, tapi lo akan lebih mudah lihat peluang, lo akan lebih mudah ketemu orang yang tepat, lo akan lebih sering dapat kejadian yang mendukung. Semua itu hasil dari vibrasi yang lo pancarkan. Uang hanyalah energi. Energi itu suka mengalir ke tempat yang terbuka. Kalau hati lo sempit, penuh ketakutan, penuh rasa kurang, pintu itu tertutup. Tapi kalau hati lo luas, penuh syukur, penuh keyakinan, pintu itu terbuka lebar. Energi uang akan mengalir dengan lebih bebas. Jadi mulai sekarang, perhatikan cara lo mikir tentang uang. Apakah lo melihatnya sebagai musuh yang sulit dikejar atau sebagai sahabat yang bisa mengalir? Apakah lo mikir lo selalu kurang atau mikir lo selalu cukup? Pikiran lo lah yang menentukan vibrasi lo. Vibrasi lo lah yang menentukan realitas lo. Pada akhirnya, rahasia rezeki bukan hanya soal kerja keras, tapi juga soal kerja batin. Karena ternyata cara kita mikir tentang uang bisa menarik atau menjauhkan rezeki. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.